Kumpulan soal kompetensi manajerial dan sosiokultural PPPK serta jawabannya. Berikut adalah contoh soal kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk persiapan seleksi PPPK. 1. Anda tengah menghadapi konflik antara dua anggota tim yang berbeda pendapat. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? A. Memihak salah satu pihak yang menurut Anda benar. B. Mencari tahu lebih dalam akar permasalahannya sebelum mengambil keputusan. C. Membiarkan mereka menyelesaikan sendiri. D. Meminta salah satu mengalah demi kepentingan bersama. E. Memberikan hukuman kepada kedua belah pihak. Jawaban B. 2. Dalam sebuah proyek, Anda mendapatkan masukan yang beragam dari tim lintas budaya. Bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat tersebut? A. Mengabaikan pendapat yang berbeda dan menjalankan rencana awal. B. Mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. C. Memprioritaskan pendapat dari pihak mayoritas. D. Menghentikan proyek sementara untuk menyelesaikan perbedaan. E. Mengikuti pendapat atasan saja. Jawaban B. 3. Jika terdapat anggota tim yang mengalami kesulitan mengikuti perkembangan teknologi baru di kantor, tindakan apa yang paling tepat? A. Memberikan pelatihan tambahan dan waktu adaptasi. B. Menggantinya dengan anggota tim yang lebih muda. C. Meminta anggota tim tersebut bekerja pada tugas lain. D. Mengharuskan belajar sendiri agar tidak ketinggalan. E. Meminta evaluasi atasan untuk mengambil keputusan. Jawaban A. 4. Bagaimana Anda memastikan bahwa tim dapat bekerja dengan efektif kendati berasal dari latar belakang budaya berbeda-beda? A. Menekankan pentingnya keseragaman dalam tim. B. Membiarkan mereka beradaptasi sendiri dengan budaya tim. C. Menyusun aturan yang ketat agar tidak ada yang berbeda. D. Mengadakan kegiatan yang memperkuat pemahaman antar budaya. E. Memisahkan mereka yang memiliki budaya berbeda. Jawaban D. 5. Ketika menghadapi tugas baru yang belum pernah ditangani sebelumnya, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyelesaikan sendiri agar lebih cepat. B. Meminta bantuan tim untuk mendiskusikan tugas tersebut bersama-sama. C. Menolak tugas tersebut karena tidak memiliki pengalaman. D. Meminta atasan untuk memberikan tugas lain. E. Mengalihkan tugas kepada rekan yang lebih berpengalaman. Jawaban B. 6. Anda adalah seorang pemimpin. Kemudian, ada banyak keluhan dari bawahan terkait komunikasi yang kurang efektif dalam tim. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan keluhan karena komunikasi adalah tanggung jawab pribadi. B. Menyusun pelatihan komunikasi yang lebih baik untuk tim. C. Memarahi anggota tim yang dinilai kurang berkomunikasi. D. Mengganti anggota tim yang tidak efektif dalam berkomunikasi. E. Meminta tim untuk mencari solusi sendiri. Jawaban B. 7. Saat melakukan evaluasi kinerja, Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim cenderung bekerja sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Bagaimana Anda menangani masalah itu? A. Memberikan peringatan resmi. B. Meminta anggota tim lain untuk menyesuaikan diri. C. Memberikan masukan terkait pentingnya kolaborasi tim. D. Memindahkan anggota tim tersebut ke divisi lain. E. Membiarkan anggota tersebut bekerja dengan caranya sendiri. Jawaban C. 8. Anda memimpin proyek yang melibatkan tim dari beragam latar belakang budaya. Salah satu anggota tim tidak sepenuhnya mengerti tentang perbedaan tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menyusun acara pertemuan budaya untuk meningkatkan pemahaman. B. Mengabaikan dan fokus pada pekerjaan. C. Meminta anggota tim tersebut untuk menyesuaikan diri dengan cepat.
D. Mengganti anggota tim tersebut dengan yang lebih berpengalaman. E. Menginstruksikan tim untuk bekerja lebih profesional tanpa memikirkan budaya. Jawaban A. 9. Anda bekerja dalam lingkungan yang sangat dinamis dengan perubahan cepat. Bagaimana Anda menghadapi perubahan itu? A. Menentang perubahan agar tim tetap stabil. B. Memindahkan anggota tim yang tidak bisa beradaptasi. C. Mengabaikan perubahan dan melanjutkan tugas yang sudah ada. D. Meminta arahan langsung dari atasan sebelum bergerak. E. Melibatkan tim untuk beradaptasi dengan cepat. Jawaban E. 10. Seorang anggota tim mengeluh bahwa ide-idenya sering diabaikan dalam diskusi kelompok. Bagaimana cara Anda mengatasi situasi tersebut? A. Meminta anggota tim tersebut bekerja sendiri. B. Menciptakan suasana di mana semua orang bisa berbicara dan didengar. C. Mengabaikan keluhan karena semua orang punya kesempatan yang sama. D. Menyuruhnya untuk menyampaikan ide secara pribadi kepada atasan. E. Mengganti peran anggota tim tersebut dengan tugas yang lebih kecil. Jawaban B. 11. Dalam rapat, seorang anggota tim tampak selalu diam dan kurang aktif. Bagaimana pendekatan Anda? A. Mengabaikan dan fokus pada anggota tim yang lebih aktif. B. Mengganti anggota tim tersebut dengan orang yang lebih aktif. C. Meminta pendapatnya secara langsung selama rapat. D. Memintanya berbicara secara tertutup setelah rapat. E. Mengurangi tugas anggota tim tersebut agar lebih mudah terlibat. Jawaban C. 12. Anda menghadapi situasi ketika terdapat dua kelompok dalam tim yang sering berbeda pendapat di setiap proyek. Apa yang harus Anda lakukan? A. Membuat sesi diskusi untuk mencari solusi bersama. B. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri. C. Memisahkan proyek agar kedua kelompok bekerja sendiri. D. Meminta salah satu kelompok mengalah untuk kelancaran proyek. E. Mengabaikan perbedaan karena itu bagian dari dinamika tim. Jawaban A. 13. Ketika tim Anda bekerja dalam kondisi penuh tekanan dengan tenggat waktu yang ketat, beberapa anggota tim terlihat sangat stres. Apa langkah yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan bahwa tekanan adalah bagian dari pekerjaan. B. Mempercepat pekerjaan dengan meningkatkan pengawasan. C. Meminta mereka tetap fokus tanpa memedulikan stres. D. Memberikan waktu istirahat atau aktivitas penyegaran untuk tim. E. Menyelesaikan tugas sendiri untuk mengurangi beban tim. Jawaban D. 14. Sebagian besar anggota tim Anda berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam situasi itu, bagaimana Anda menciptakan lingkungan kerja yang harmonis? A. Mengabaikan perbedaan dan fokus pada pekerjaan. B. Menentukan satu budaya dominan sebagai acuan tim. C. Meminta semua anggota menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. D. Mengganti anggota tim yang sulit menyesuaikan diri. E. Menyusun kegiatan pengenalan budaya untuk mempererat hubungan tim. Jawaban E. 15. Salah satu anggota tim Anda mempunyai cara kerja yang sangat berbeda dari lainnya. Hal itu sering menyebabkan kesalahpahaman. Bagaimana Anda mengatasi hal ini? A. Meminta anggota tim tersebut mengubah caranya sesuai standar. B. Memberikan peringatan resmi agar lebih menyesuaikan. C. Memindahkan anggota tersebut ke proyek lain. D. Mencari jalan tengah dengan mengajak diskusi cara kerja yang disepakati bersama. E. Membiarkan mereka bekerja sesuai cara masing-masing. Jawaban D. 16. Saat menjalankan sebuah proyek, Anda menerima kritik dari anggota tim mengenai gaya kepemimpinan Anda yang dinilai terlalu otoriter.
Bagaimana Anda merespons? A. Mencari tahu lebih lanjut tentang kritik tersebut dan mengadakan diskusi dengan tim. B. Mengabaikan kritik dan tetap dengan gaya kepemimpinan yang sama. C. Meminta anggota tim untuk mengikuti instruksi tanpa pertanyaan. D. Meminta maaf dan segera merubah gaya kepemimpinan. E. Mengganti anggota tim yang mengkritik. Jawaban A. 17. Dalam situasi rapat penting, salah satu anggota tim terlihat tidak memperhatikan dan sering bermain dengan telepon. Apa yang Anda lakukan? A. Menegur anggota tim tersebut di depan semua orang. B. Menghentikan rapat dan memberikan instruksi untuk tidak menggunakan telepon. C. Mengeluarkannya dari rapat. D. Memberikan peringatan secara pribadi setelah rapat selesai. E. Membiarkan karena mungkin ada hal penting di luar pekerjaan. Jawaban D. 18. Ketika bekerja dengan tim dari berbagai latar belakang budaya, ada anggota yang kesulitan memahami instruksi karena perbedaan bahasa. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta anggota tim tersebut untuk memperbaiki pemahaman bahasanya. B. Mengabaikan masalah dan berharap anggota tim tersebut akan menyesuaikan diri. C. Menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau bantuan visual dalam memberikan instruksi. D. Meminta anggota tim tersebut belajar bahasa lokal dengan cepat. E. Meminta anggota tim lainnya untuk membantu. Jawaban C. 19. Bagaimana cara Anda memastikan anggota tim memahami visi dan tujuan proyek yang sedang dikerjakan? A. Mengadakan pertemuan untuk menjelaskan visi dan tujuan proyek dengan detail. B. Memberikan instruksi tertulis dan meminta mereka membaca sendiri. C. Membiarkan anggota tim menemukan visi sendiri dalam pekerjaan mereka. D. Mengharapkan anggota tim memahami dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. E. Meminta bantuan dari pihak luar untuk menjelaskan visi proyek. Jawaban A. 20. Dalam sebuah tim proyek, terdapat anggota yang tidak terbiasa bekerja dalam kelompok dan lebih suka bekerja sendiri. Bagaimana Anda menanganinya? A. Membiarkannya bekerja sendiri karena lebih nyaman. B. Memaksanya untuk segera menyesuaikan diri dengan kerja kelompok. C. Memberikan peran yang lebih sesuai dengan kerja mandiri. D. Menegur dan memberikan ultimatum untuk berubah. E. Melibatkan secara bertahap dalam kerja kelompok dengan tugas yang lebih kecil. Jawaban E. 21. Bagaimana cara Anda menyikapi keberagaman budaya yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam tim? A. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dengan pelatihan atau diskusi. B. Meminta anggota tim mengikuti budaya mayoritas. C. Memisahkan tim berdasarkan budaya. D. Mengabaikan masalah budaya dan fokus pada pekerjaan. E. Mengganti anggota yang tidak cocok dengan budaya tim. Jawaban A. 22. Dalam situasi genting di mana keputusan harus segera diambil, bagaimana Anda merespons? A. Menunda keputusan untuk memikirkan lebih lama. B. Mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan informasi yang ada. C. Mengabaikan masalah dan fokus pada tugas lain. D. Meminta pendapat tim meskipun waktunya terbatas. E. Menunggu instruksi dari atasan sebelum mengambil langkah. Jawaban B. 23. Anggota tim Anda merasa bahwa mereka tidak dihargai karena tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Apa tindakan Anda? A. Membiarkan karena keputusan penting harus diambil oleh pimpinan saja. B. Melibatkan anggota tim dalam diskusi keputusan berikutnya. C. Meminta mereka untuk mempercayai keputusan pimpinan. D. Memberikan penjelasan bahwa tidak semua keputusan perlu melibatkan mereka. E. Mengabaikan karena mereka hanya bagian dari eksekusi, bukan pengambil keputusan. Jawaban B. 24.
Seorang anggota tim sering datang terlambat ke rapat penting. Apa tindakan yang paling tepat? A. Menegur di depan tim agar menjadi pelajaran bagi yang lain. B. Mengadakan pertemuan pribadi untuk membahas masalah keterlambatannya. C. Mengeluarkan anggota tersebut dari rapat. D. Mengabaikan karena mungkin ada alasan pribadi. E. Meminta anggota tim lain untuk mengingatkan dia sebelum rapat. Jawaban B. 25. Anda melihat bahwa hasil kerja salah satu anggota tim menurun drastis. Akan tetapi, dia tidak mengeluh atau meminta bantuan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan karena tidak ada keluhan. B. Mengajaknya berbicara secara pribadi untuk mengetahui masalahnya. C. Meminta anggota tim lain untuk membantu menyelesaikan tugasnya. D. Memberikan lebih banyak tugas agar dia termotivasi. E. Menegur saat di rapat. Jawaban B. 26. Bagaimana Anda menyikapi anggota tim yang sering menunda pekerjaan? A. Memberikan peringatan langsung dan meminta komitmennya. B. Menanyakan alasan di balik penundaan dan membantu mencari solusi. C. Memberikan lebih banyak tugas agar dia termotivasi untuk bekerja lebih cepat. D. Meminta anggota tim lain untuk membantu menyelesaikan tugasnya. E. Mengabaikan karena mungkin penundaan tidak mempengaruhi kinerja keseluruhan. Jawaban B. 27. Suatu ketika, Anda dihadapkan pada konflik antara anggota tim yang sudah berlangsung lama. Bagaimana pendekatan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri karena sudah dewasa. B. Memfasilitasi dialog terbuka antara kedua pihak untuk menyelesaikan konflik. C. Meminta salah satu pihak untuk mengalah demi kepentingan tim. D. Memisahkan mereka ke dalam tugas yang berbeda agar tidak berkonflik lagi. E. Memberikan peringatan kepada keduanya dan meminta mereka untuk fokus bekerja. Jawaban B. 28. Saat ada tugas mendesak sedangkan tim sedang kewalahan, bagaimana cara Anda mengatasinya? A. Meminta mereka bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya. B. Menunda tugas lain yang kurang penting dan fokus pada tugas mendesak. C. Mengambil alih pekerjaan agar tugas cepat selesai. D. Meminta bantuan dari tim lain atau sumber daya tambahan. E. Mengabaikan tekanan dan terus bekerja sesuai ritme biasa. Jawaban B. 29. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap anggota tim bertanggung jawab jelas dalam sebuah proyek? A. Menyusun tanggung jawab masing-masing secara tertulis dan mendiskusikannya dalam rapat. B. Membiarkan anggota tim menentukan tanggung jawabnya sendiri. C. Membagi tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota tanpa perlu diskusi. D. Membagi tanggung jawab secara acak agar lebih dinamis. E. Menyusun tanggung jawab setelah proyek berjalan. Jawaban A. 30. Bagaimana cara Anda mengatasi perbedaan pendapat dalam sebuah tim lintas budaya? A. Mencari solusi bersama yang bisa diterima semua pihak melalui diskusi. B. Meminta semua anggota untuk mengikuti pendapat mayoritas. C. Mengabaikan perbedaan dan melanjutkan pekerjaan sesuai rencana. D. Memilih keputusan yang paling sesuai dengan budaya lokal. E. Memisahkan anggota tim yang tidak sejalan dengan yang lain. Jawaban A. 31. Jika menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, ketika mendapat teguran, biasanya saya akan A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawaban
B. 32. Secara umum, maksud seseorang mengatakan bahwa dirinya dapat dipercaya adalah A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawaban C. Untuk menjawab contoh soal kompetensi manajerial dan sosial kultural nomor 33, simak bacaan berikut. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan, tempat Irma kerja, untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. 33. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Jawaban C. 34. Pilihlah salah satu opsi yang menurut Anda paling sesuai dengan diri Anda, terutama saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Jawaban C. 35. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. E. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. Jawaban C. 36. Teman Anda berbuat curang ketika sedang melaksanakan ujian semester maka Anda A. Biasa saja. B. Hal ini sudah jadi kebiasaan di kelas kami. C. Diam saja sebab saya juga ikut melakukannya. D. Mengingatkannya dan melaporkannya kepada teman-teman yang lain. E. Tidak ingin terlibat dalam berbuat curang tersebut. Jawaban E. 37. Bagi saya, sekolah merupakan A. Kewajiban. B. Kebutuhan. C. Mencari ilmu. D. Tugas. E. Beribadah. Jawaban E. 38. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi moderator di acara ulang tahun kantor. Respons saya sebaiknya A. Menerima berharap jabatan saya cepat dinaikkan. B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan. C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara di depan umum. D. Menerimanya. E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Jawaban D.